Baik, kita kembali lagi di program Happiness Moment di kesempatan sore hari ini. Dan masih kurang lebih 11 menit ke depan persembahan kita di kesempatan sore hari ini. Dan sebelum Ibu Sari lanjutkan sharingnya, ada satu pertanyaan yang saya bacakan, Bu. Iya, oke, baik. Atas nama Abigail di Jakarta. Oke, shalom Abigail Jakarta. Ya. Bagaimana mengatasi tawar hati dengan orang yang dekat, sudah seperti saudara, namun melakukan tindak penipuan sehingga bisnis saya hancur dan mendadak saya punya hutang yang cukup banyak? Ya, oke, baik. Terima kasih pertanyaan yang luar biasa. Saya rasa ada banyak orang yang memang rentan waktu kita mempercayai seseorang dan kenyataan orang itu mengecewakan kita. Itu nggak mudah, saudara. Itu nggak mudah, ya. Dan saya mau bilang bahwa kalau kita belajar firman, belajar dewasa, bertanding dalam pertandingan iman yang benar, ya, maka Tuhan ingin saudara sendiri yang mulai membenahi hidup, mulai untuk membawa diri kepada Tuhan, mulai memohon belas kasih, karena sebenarnya yang lemah itu bukan orangnya, saudara, tapi kita yang lemah, karena kita yang menghadapi masalah ini. Manusia lemah tidak bisa menolong manusia yang lemah sendiri. Kita hanya butuh anugerah Tuhan. Jadi apa yang saya mau bilang, bahwa saudara harus meminta anugerah Tuhan. Karena saudara yang membutuhkan ini, gitu ya. Karena tadi kita nggak mudah untuk bisa mengampuni atau akan melupakan satu kesalahan paling besar menurut kita yang terjadi dengan orang yang kita percayai. Dan memang disinilah sebenarnya saudara kesempatan untuk melatih iman, ya. Kalau saudara belajar apa yang kita pelajari hari ini, ya, jangan tawar hati karena kita mengerjakan yang tidak kelihatan. Secara manusia kita lihat ini mengecewakan, tetapi saudara butuh anugerah Tuhan untuk bisa mengampuni dan melupakan segala sesuatu yang menyakitkan. Dan itu hanya only by grace, artinya minta anugerah Tuhan, karena dengan anugerahnya engkau bisa mengampuni orang lain. Jadi bawa diri kepada Tuhan, lebih lagi berdoa, jangan cuma sekedar berdoa, tapi coba yang memang perlu dibenahi itu adalah kita sendiri. Jadi hancurkan hati sungguh-sungguh. Ya, hancurkan hati sungguh-sungguh. Saya mau bilang dengan pertanyaan ini bagi kita semua. Kalau kita pernah kecewa dan kita mulai tawar hati terhadap apapun, sebenarnya Anda adalah orang yang paling membutuhkan anugerah Tuhan. Ya, saudara kecewa, saudara tawar hati, saudara yang membutuhkan anugerah Tuhan. Ya, bukan keadaan atau bukan orang itu yang bikin saudara tawar hati. Gitu. Tawar hati terjadi kenapa? Karena kita tidak bisa menerima apa yang terjadi dengan kita, ya. Apa yang kita inginkan itu nggak sesuai, makanya kita tawar hati. Jadi sebenarnya yang perlu dibariskan adalah hati kita. Mungkin saudara sudah buat baik sekalipun, udah buat baik sebaik-baik sekalipun, tapi kalau masih ada kekecewaan, masih ada tawar hati, saudara butuh anugerah Tuhan, ya. Semalam ada sebuah kelas yang saya pimpin, ya, kelas namanya Home Care Character Building, saudara. Ada seorang ibu yang bertanya, gimana menurut Pastor Sarlin, seorang yang tanda kutip dia bilang begini sama kita, oh saya sudah melupakan dia kok, saya itu nggak benci orangnya, yang saya benci itu karakternya. Nah gitu ya, ini hampir sama. Kalau sampai kita bisa bilang begitu, saya nggak benci orangnya kok, saya benci karakternya. Tapi kalau kita ketemu dengan orangnya, kita masih muka pepaya mentah. Kalau kita sebutin namanya, kita bilang nggak usah ngomong lagi. Nah, ini sebenarnya Anda yang butuh anugerah Allah. Anda yang punya hati lagi nggak benar. Anda yang sedang rapuh, butuh anugerah Allah. Gitu ya. Karena kalau kita sudah mengampuni, kita nggak lagi mikir orangnya. Kita bahkan punya kasih yang besar, tersenyum buat dia, karena kita tahu dia juga perlu ditolong. Jadi kalau saudara yang sudah dewasa, sudah kuat di dalam Tuhan, roh saudara kuat, saudara akan menolong orang yang lain. Ada banyak anak-anak Tuhan di akhir zaman ini malah kalah dalam peperangan iman. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging, loh saudara, tetapi penguasa-penguasa saudara yang tak terlihat. Waktu saudara ada celah, kepahitan, kebencian, tawar hati, dan seterusnya, saudara nggak bisa membenahi ini, saudara nggak bisa menyelesaikan ini, maka saudara punya kehidupan yang semakin hari semakin merosot di dalam iman. Saudara akan tertinggal dan kalah di situ.
Tapi yang kita perlu untuk melihat dari pelajaran ini adalah yang Tuhan mau adalah engkau melihat yang tidak kelihatan, yaitu apa? Mengurus hidup rohani. Dan ini memang membutuhkan kasih karunia, sekali lagi butuh Roh Kudus. Ya, contoh menyebut satu nama, ya, Andreas atau Matius atau Yohanes. Nama-nama di Alkitab. Tapi nama-nama ini menyakiti saudara. Saudara butuh anugerah. Minta sama Tuhan ampuni dulu. Kenapa bisa ampuni saudara? Wah, dia yang salah kok saudara yang minta ampun? Iya, saudara minta ampun. Masih ingat enggak apa doa Bapa kami? Ada poin di dalam ayat yang ke-12 dikatakan begini. Dan ampunilah kami karena kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ya. Dan saudara bilang apa yang berikut di dalam doa itu? Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Lalu yang berikut apa? Lepaskanlah kami dari segala yang jahat. Doa udah benar, tapi dalam praktiknya saudara butuh kekuatan roh. Haleluya. Makanya nanti di ayat yang ke-15 dan 16 Alkitab mulai menjelaskan lagi. Kalau engkau mengampuni orang yang bersalah kepada engkau, maka Tuhan akan mengampuni engkau. Tapi kalau engkau tidak mengampuni orang yang bersalah kepadamu, maka Tuhan juga tidak akan mengampuni. Ini bicara tentang apa? Sikap hati. Jadi kalau Anda yang masih kecewa, putus asa, sikap hatimu perlu diberesin. Ya, sikap hati. Ya, kalau pandanganmu adalah pandangan Kristus, engkau melihat musuhmu pun engkau mengasihi dia karena engkau tahu, seperti yang Tuhan bilang, ampunilah mereka Bapa, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ini satu kedewasaan iman yang sangat bagus sekali. Dan kita perlu kasih karunia Allah untuk mempraktekannya. Haleluya. Baik, silakan Bu Salim, tinggal 5 menit ke depan. Mungkin di 5 menit ke depan Bu Salim bisa kembali simpulkan apa yang disampaikan dan juga berdoa bagi jujur semuanya sekaligus menutup program Happiness Moment sore hari. Iya, baik. Bagaimana supaya saudara terlepas dari tawar hati? Yang pertama, ingat bertandinglah dengan iman yang benar. Berarti ada pertandingan iman yang bisa mengalahkan saudara sendiri. Tapi pertandingan iman yang benar adalah saudara bertanding ikut Tuhan, melayani Tuhan, sungguh-sungguh melayani dia. Jangan memilih teman. Kalau temannya baik sama saya di gereja itu, saya di gereja itu. Ini bukan pertandingan iman yang benar, saudara. Ya, oh ini gereja ini bagus nih, dari terima saya di sini aja. Itu bukan pertandingan iman yang benar. Tapi pertandingan iman yang benar, sekalipun Anda diuji, engkau ada dalam gua singa sekalipun, tapi engkau percaya Tuhan ada dengan engkau, maka itulah engkau mempertahankan iman yang luar biasa. Ikuti apa yang Tuhan mau dan bukan yang kita mau. Orang yang sering-sering pindah-pindah pelayanan, pindah-pindah gereja, ini iman saudara ini perlu diluruskan. Bertandinglah dengan pertandingan iman yang benar. Kalau Tuhan itu sama kemanapun engkau pergi, engkau akan mengalami ujian pendewasaan. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Tinggal engkau belajar dewasa. Kapan dewasanya? Hari ini. Biarlah dari hari ke hari, hidup batinnya rohmu semakin dibaharui. Ya. Yang kedua, sikap hati. Untuk bisa tidak tawar hati, sikap hati ini harus dewasa. Ya. Sikap hati Abraham, belajar dari situ saudara. Saat diuji, dan ingat ujian Abraham itu untuk kedewasaan, tingkat kedewasaan rohani berulang-ulang loh. Dan berkali-kali lah saudara. Nggak satu kali aja ujian. Ya, ujian ulang dan ujian berkali-kali. Kalau saudara ingin dewasa dalam Tuhan, engkau harus bisa untuk mengalami ujian-ujian yang Tuhan izinkan. Supaya ada kedewasaan rohani, sikap hati harus diuji ulang-ulang. Ya. Lagi, makanya saya paling sering dengar banget orang bilang, saya kecewa, sudah baik kecewa. Ini Anda lagi diuji, bukan orang lain yang diuji, Anda yang diuji, karena sikap hatinya belum beres. Nah gitu ya. Yang ketiga, supaya kita nggak tawar hati, belajar speak bless. Stop bersungut-sungut, belajar bersyukur. Speak bless, karena di akhir zaman ini, saudara butuh kekuatan speak bless terus. Kalau bersungut-sungut terus, engkau akan mencelakai hidup rohani sendiri. Dan yang terakhir, yang keempat, ada dengan orang-orang yang membantu membangun rohani saudara. Yang mengingatkan, yang menegur, karena kasih itu teguran yang nyata. Ya, kalau kasih tersembunyi, saudara ditikam dari belakang.
Tapi kalau kasih itu nyata, ditegur untuk menerima dan supaya Anda mengalami Tuhan. Mari ambil 4 poin ini supaya engkau jauh dari yang namanya tawar hati. Yang pertama, supaya bisa terlepas dari tawar hati dan punya kehidupan roh yang bertumbuh dari hari ke hari. Pertama apa? Bertandinglah dengan pertandingan iman yang benar. Apa yang Tuhan izinkan, mari terus berjalan dengan itu. Ya. Yang kedua, sikap hati harus benar. Untuk diuji dan diuji, biarkan sikap hati Anda semakin dewasa. Dan yang ketiga, speak bless. Berkatakan berkat, jangan mengeluh, jangan bersungut-sungut. Yang keempat, pastikan Anda ada dengan orang-orang yang tepat untuk membangun spiritual saudara, membangun kehidupan kekekalan. Haleluya. Saya akan berdoa buat saudara yang lagi merasa tawar hati hari-hari ini, kecewa hari-hari ini, malas-malasan rohnya hari-hari ini, ya. Saya bilang itu ada roh lain yang perlu Anda lepaskan. Dan bantu daging saudara untuk keluar dari zona nyaman itu, untuk mencari perkenanan Tuhan. Kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami tidak akan tawar hati dengan keadaan dan situasi. Tetapi walaupun manusia jasmani kami semakin merosot, kami pastikan manusia roh kami terus dibaharui dari hari ke hari, menjadi indah, dewasa, bertumbuh, berakar, berbuah, dan berdampak untuk kemuliaan Tuhan. Itulah kami. Maka hamba berdoa, biarlah Tuhan malam ini kami mau bertanding dengan pertandingan iman yang benar. Kami mau terus ada di dalam sikap ketaatan, sikap hati yang baik, sikap hati yang benar. Dan kami mau speak bless, berkatakan firman, bersyukur, tidak mengeluh. Kami mau berkata apa yang baik dan benar, berkatakan berkat. Dan kami ada dengan orang-orang yang tepat. Terima kasih untuk mereka yang Tuhan bawa menjaga iman dan roh kami. Hamba berdoa jika ada banyak anak-anak Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan yang tawar-tawar hati hari-hari ini, setiap roh ini bukan daripada Allah, kami lepaskan, kami putuskan dalam nama Yesus. Tolong setiap pribadi, berikanlah anugerah-Mu, berikanlah pengampunan-Mu juga. Jika ada sikap hati yang salah, ampuni kami. Biarlah setiap hari kami mengerjakan hal-hal kekekalan. Kami mengejar kehidupan yang kekal di dalam Yesus. Kami dibaharui terus dari hari ke hari dalam pengenalan akan Engkau. Mari Tuhan, tolonglah mereka yang punya pergumulan apapun. Bahkan kalau ada yang sakit malam ini, hamba berdatang, sembuhkanlah mereka. Tolonglah mereka Bapa. Jika ada yang punya pergumulan rumah tangga, Bapa Engkau datang, Engkau pulihkan rumah tangga ini. Hati istri kembali kepada suami, suami kembali kepada istri, anak-anak kepada orang tua kepada anak-anak. Mari pulihkan rumah tangga. Biarlah di akhir zaman iman kami bertumbuh dengan sangat bagus, baik di hadapan Engkau. Dan berikan kami kasih-Mu yang tak terbatas untuk menolong setiap orang dalam kelemahan-kelemahan mereka yang tanpa mereka sadar sekalipun, bahwa kami untuk menggendong mereka dalam iman, dalam roh yang bagus, untuk mereka semua bertumbuh dalam Yesus. Hamba berdoa, jika ada yang punya pergumulan, masalah ekonomi, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga mereka juga, mari datang, buatlah miracle, buatlah mujizat-Mu, karena mereka menaruh harap hanya kepada Yesus. Jika ada yang mulai lemah, suam-suam kuku, hari ini roh kelemahan itu kami cabut keluar dalam nama Yesus. Berikan kami semangat yang baru, berikan kami roh yang menyala-nyala untuk melayani Engkau. Dan kami percaya apa yang Tuhan percayakan kepada kami bertanggung jawab melakukannya, karena kekuatan Allah turun kepada kami. Kami terima kekuatan Allah, kami terima urapan yang baru, kami terima kuasa, kami terima otoritas Tuhan, kami terima hikmat dan pewahyuan Allah dalam kekudusan-Mu atas kami. Kami terima dalam nama Yesus. Hamba berdoa, berkati semua pendengar Radio Love Jogja FM dimanapun kami berada. Hamba berdoa, Engkau tahu semua pergumulan masing-masing. Mari datang dan tolonglah mereka, karena Engkau adalah jalan dan kebenaran, sumber segala sumber. Engkau mendengar saat mereka berdoa, Engkau bahkan
jawab lebih dari yang mereka doakan. Mari datang tolonglah setiap pribadi. Tambahkan kami iman untuk melihat kemurahan dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Engkau juga menolong setiap kru yang sudah melayani dalam Love Jogja FM ini Tuhan. Baik pagi, siang, malam, mereka yang melayani di belakang layar. Tuhan berikan kekuatan. Tuhan pakai dengan luar biasa lebih lagi. Dan berkati hamba-hambamu yang melayani di Love Jogja FM. Berkatilah mereka. Berkati Tuhan Mas Anton dan teman-teman. Semua mereka yang mereka lakukan apapun ini, Engkau memberkatinya. Dan kami percaya dengan siaran-siaran yang disiarkan melalui Love Jogja FM, kami semua boleh diberkati. Berkati program Happiness Moment setiap hari Jumat. Kami memperoleh kekuatan menemukan solusi. Karena kami tahu Engkau adalah jawaban atas setiap masalah persoalan kami. Biarlah apa yang kami doa dan harapkan untuk bertumbuh dalam Tuhan, kami terus mengalami Engkau. Dan tak pernah Tuhan Engkau sedikit meninggalkan kami. Oleh karena kami menyerahkan tubuh, jiwa, roh, hati, pikiran kami ke dalam tangan Maha Kuasa Allah. Tuhan ambil alih. Berkati rumah tangga, berkati kota kami, daerah kami, berkati Indonesia, berkati muka bumi ini. Tuhan dipermuliakan. Apapun yang kami kerjakan, Engkau membuatnya berhasil. Nama Tuhan dimuliakan. Kami terima berkat dalam nama Allah Bapa, dalam nama Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Nyata kepada kami mulai malam ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. God bless. Haleluya.